Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Bu, terkait dengan rencana observasi kelas kita nanti. Saya nanti akan melaksanakan observasi kelas atau pembelajaran di kelas Ibu Yuyun. Nah, rencananya kapan Bu? Saya bisa melakukan observasi. Observasi insya Allah bisa dilakukan pada tanggal hari Rabu tanggal 9 November 2022. Hari Rabu tanggal 9 November 2022. Baik Bu. Kemudian mata pelajaran apa yang nanti akan saya observasi? Mata pelajaran matematika. Matematika. Di kelas berapa Bu? Di kelas 10 tunagrahita. Kelas 10 tunagrahita. Nah, kemudian Bu, tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu ajarkan pada saat itu apa? Kebetulan materi yang saya ambil di sini tentang bilangan. Nah, tujuan pembelajarannya di sini siswa mampu mengenal bilangan asli, kemudian mereka mampu menghitung bilangan Siswa mampu mengenal bilangan asli. asli, Kemudian siswa mampu menghitung yang dalam hal ini yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. tentang penjumlahan, kemudian perkalian, Pengurangan dan pembagian. dan pembagian. Jadi ini ada dua tujuan Bu atau satu saja? Satu saja. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Di sini saya melakukan pembelajaran yang menggunakan contextual teaching learning. Jadi di sini lebih berfokus ke kreatif guru agar siswa ini bisa belajar sesuai dengan kemampuannya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Area pengembangannya pembelajaran contextual learning Yang dituntut untuk kreativitas guru. Ya, oke. Yang untuk mengembangkan Guru untuk mengembangkan proses belajar siswa oke. yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dikaitkan dengan Kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Bu, untuk mencapai area pengembangan tadi, pembelajaran kontekstual learning yang menuntut kreativitas guru itu, nah strategi yang nanti akan Ibu persiapkan bagaimana? Jadi di sini saya menyiapkan kayak seperti media chat itu saya sudah siapkan. Kemudian ada metode permainan, kemudian ada metode permainan, kemudian sistem permainan mengenai angka-angka bilangan dan benda-benda yang konkret. Sistem benda-benda itu. Nah, jadi nanti itu kita akan laksanakan insya Allah tanggal hari Rabu tanggal 9 November 2022. Baik Bu, saya kira cukup mungkin percakapan kita untuk pra observasi. Nanti insya Allah kita ketemu nanti di hari Rabu
tanggal 9 November itu Bu ya. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pertama-tama mungkin saya menyampaikan terima kasih Bu atas waktunya setelah kita melaksanakan observasi kelas kemarin. Ya, hari ini kita punya waktu untuk percakapan atau diskusi mengenai hasil observasi kelas yang sudah dilakukan itu Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kelas kemarin Bu? Alhamdulillah perasaan saya kemarin itu merasa sangat senang karena proses belajar mengajar juga berjalan dengan baik sesuai harapan. Iya, alhamdulillah. Jadi proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai harapan Bu. Kemudian Bu Yuyun, mohon izin waktunya ya, saya mungkin wawancara seputar Iya. seperti yang saya sampaikan di awal tadi seputar kegiatan kita hasil observasi mereka. Nah, bagaimana kesannya menurut Ibu setelah Ibu pelaksanaan pembelajaran kemarin itu, bagaimana perasaannya? Kesan yang saya dapatkan pada seperti yang saya katakan tadi bahwa saya merasa sangat senang. Justru saya sangat berterima kasih kepada Pak Aris karena sudah mensupervisi saya pada saat kemarin itu, karena menurut saya dengan adanya supervisi ini saya merasa sangat termotivasi, kemudian semangat saya ini pun bukan hanya untuk saya saja tapi semangat juga dari adik-adik siswa saya. Kemarin alhamdulillah saya perhatikan motivasi mereka itu, semangat mereka itu memang dari kemarin, dari sebelum Bapak mensupervisi saya itu pembelajaran itu biasa-biasa saja, tapi setelah disupervisi itu semangat mereka itu kayak timbul seperti itu dan terlihat. Kemudian dengan supervisi ini juga saya merasa diperhatikan. Di sini saya juga bisa mengembangkan apa yang kompetensi yang ada sama saya. Jadi dengan adanya supervisi ini tidak hanya seperti itu saja cara saya mengajar. Dengan adanya supervisi ini alhamdulillah saya merasa sangat mungkin ada dari saya yang masih kurang, jadi dengan itu saya bisa mengambil pengalaman juga, mengambil pelajaran dari proses belajar mengajar yang disupervisi oleh Bapak. Jadi alhamdulillah intinya dengan supervisi proses pembelajaran kemarin alhamdulillah ada manfaatnya, tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk memang sangat sekali bermanfaat. Kalau boleh Pak, kalau mungkin bisa 1 bulan ada di kami di supervisi, atau misalnya 3 bulan sekali atau apa, supaya di sini
bisa meningkatkan juga kompetensi kami sebagai guru untuk bisa meningkatkan lagi proses cara kami mengajar atau menyampaikan materi kepada siswa. Jadi memang fungsi kita kan sebagai sesama guru itu kan perlu melakukan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Mungkin dengan adanya supervisi seperti atau observasi kelas yang seperti kita laksanakan kemarin itu mungkin bisa menambah kita supaya kita bisa merefleksi terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan, begitu ya? Iya. Jadi memang itu salah satu fungsi kalau kita sering diobservasi atau mungkin disupervisi bisa menjadi, tapi mungkin ada tidak semua mungkin guru. Saya bersyukur alhamdulillah bisa menemukan rekan yang saya observasi yang memang punya motivasi untuk melakukan refleksi seperti begini. Kami menurut saya juga karena kalau tidak disupervisi juga cara mengajar kami hanya biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan. Jadi saya merasa bersyukur sekali memang disupervisi kemarin. Karena memang kan dengan supervisi kadang-kadang kan kita refleksi itu kan butuh masukan dari luar untuk supaya kita bisa merefleksi proses pembelajaran. Nah, jadi intinya alhamdulillah proses observasi itu sudah sangat bermanfaat, tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk ibu sendiri. Lalu yang berikut, menurut ibu apakah proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan itu sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Kalau menurut saya mungkin sudah berjalan sesuai yang diharapkan, tapi mungkin masih ada beberapa yang masih kurang. Misalnya ada siswa yang misalnya kurang fokus, ada yang misalnya hanya menyendiri. Di situ juga kalau misalnya dia punya proses kegiatan awal sampai akhir itu mungkin saya pikir sudah berjalan sesuai harapan saya, cuman mungkin itu kekurangan dari saya. Masih ada beberapa siswa mungkin yang masih. Jadi kalau prosesnya memang secara keseluruhan saya juga berdasarkan juga hasil observasi yang saya lakukan, memang secara keseluruhan saya melihat proses pembelajarannya alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan ada tahapan-tahapan perencanaannya, proses pelaksanaannya, kemudian sampai perizinan. Nah, kemudian yang belum maksimal tadi misalnya di siswa ya yang mungkin, nah di bagian mana kira-kira yang di bagian yang belum maksimal itu di bagian apa ya dengan siswa? Iya, kemarin kan saya sempat mengambil materi bilangan. Nah, ada beberapa siswa yang memang masih berkendala di perhitungan. Jadi ada beberapa siswa karena siswa saya ini kan memiliki kemampuan yang memang di batas rata-rata 5. Jadi kemampuannya berhitung itu masih ada beberapa siswa yang memang masih belum paham atau belum tahu tentang cara berhitung. Jadi karena mereka mungkin belum paham, jadi mereka belum fokus dengan apa yang saya berikan sama mereka. Jadi mereka melakukan memang hal-hal yang di batas kemauan saya. Jadi memang kendalanya misalnya para siswa yang memang juga dalam catatan saya memang ada seperti yang Ibu sampaikan juga tadi. Nah, berikut Bu, mungkin tapi secara keseluruhan kalau kita melihat proses pelajaran yang sudah dilakukan kemarin, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Nah, boleh Ibu ceritakan hal-hal yang sudah memuaskan kira-kira dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin itu, hal-hal yang sudah memuaskan menurut Ibu apa? Menurut saya yang sudah memuaskan itu timbal balik dari siswa. Jadi ketika saya bertanya ada siswa yang menjawab, kemudian saya memberikan seperti permainan berikan permainan sama mereka, proses belajar mengajar yang berkaitan dengan permainan. Jadi di situ mereka antusias mengikuti proses belajar mengajar. Jadi itu yang membuat saya puas. Jadi saya puas dengan apa yang sudah saya laksanakan. Jadi yang memuaskan Ibu ada semacam umpan balik ya dari siswa, kemudian juga antusias atau semangat peserta didik saat itu juga sangat tinggi ketika mengikuti proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu kalau tadi yang memuaskan,
Nah, kalau hal-hal yang masih kurang memuaskan menurut Ibu pada bagian mana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa siswa itu yang memang belum bisa fokus, jadi itu yang membuat saya memang berarti siswa ini saya belum memuaskan bagi saya karena dia tidak fokus dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi ada siswa yang ternyata setelah dalam proses pembelajaran itu ada memang saya melihat juga ada memang siswa yang kayaknya belum begitu tidak begitu fokus dan mungkin kurang aktif juga Bu, ya, dalam proses pembelajaran itu. Nah, apa yang Ibu akan lakukan supaya nanti siswa yang tadinya tidak fokus itu, kemudian ada siswa juga yang kurang aktif juga yang kembali dalam proses pembelajaran, nah apa yang akan Ibu lakukan agar nanti ke depan mereka bisa yang tadinya tidak aktif ini bisa jadi aktif? Jadi kalau ada siswa yang seperti itu, seperti yang kemarin, jadi karena saya sudah tahu bahwa siswa ini belum mampu untuk berhitung, jadi pertama-tama itu yang saya lakukan dulu bina diri kepada anak ini. Kemudian saya berikan pemahaman. Setelah itu kalau misalnya hatinya sudah menerima dan dia sudah tenang dan dia ingin belajar lagi, dari situ saya bisa memberikan masukan atau memberikan pelajaran memang yang sesuai dengan suasana hatinya seperti itu. Jadi saya tidak memaksakan kalau memang dia tidak ingin, maksudnya dia belum mau ingin belajar. Jadi saya mengikuti dulu apa yang dia mau. Jadi setelah itu saya berikan pemahaman, saya bina dulu dia secara khusus. Kemudian setelah nanti dia sudah tenang, dia punya pikiran sudah tidak kemana-mana, nanti di situ baru saya bisa memberikan materi. Agar saya seperti itu supaya materi yang saya berikan itu bisa masuk sama anak ini. Jadi menarik sekali Bu ya, untuk bisa nanti supaya nanti yang siswa tadinya tidak aktif itu, jadi Ibu akan melakukan bina diri dulu, kemudian semacam istilahnya kalau dalam pembelajaran KSE ya, karena kebetulan yang kemarin SPP yang kita buat supaya nanti dia fokus pada pembelajaran, jadi melakukan pembinaan, kemudian bagaimana menyenangkan siswanya. Nanti sesudah itu lalu Ibu memberikan materi lanjutan materi ke anak ini. Ini menarik sekali Bu menurut saya, apa yang nanti Ibu akan lakukan ini untuk dalam rangka memperbaiki pembelajaran ke depan nanti. Mungkin saya juga bisa belajar dari percakapan dengan Ibu ini bagaimana kiat-kiat nanti supaya agar siswa kita itu bisa lebih aktif, lebih antusias, lebih fokus dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Bu, menurut Ibu yang masih kurang memuaskan dari proses pembelajaran kemarin itu pada bagian mana Bu? Yang kurang memuaskan yang untuk saya atau pesan tadi? Kalau dalam rangkaian proses pembelajaran itu Bu, yang masih kurang memuaskan ya menurut Ibu, baik entah itu terhadap proses pembelajaran dilaksanakan maupun juga dari respon siswa tadi. Oh iya, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa yang kurang memuaskan itu apabila saya bertanya kepada seorang siswa memang yang belum mampu, atau misalnya ada yang sudah tahu tapi ada yang cuma pura-pura ini main-main atau apa sebagainya, dan jadi itu yang membuat saya sangat kurang memuaskan bagi saya. Jadi yang kurang memuaskan menurut Ibu itu adalah ketika siswa misalnya dikasih materi pembelajaran hanya misalnya tidak fokus lah ya, tidak fokus, sehingga mungkin langkah-langkah seperti ke depan yang nanti akan Ibu lakukan seperti yang Ibu sudah katakan tadi. Ya, jadi itu mungkin juga sangat menarik ini. Lalu ketercapaian proses kompetensi, ketercapaian tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu kira-kira mencapai berapa persen? Kalau saya lihat dari hasil kajian saya itu kira-kira sudah ada 70% kali ya. Tetap gitu. Iya, 70%. Karena ada beberapa pemahaman yang berbeda dari adik-adik ini, karena kemampuan dan
batas ketuntasan mereka itu berbeda-beda juga. Jadi ada yang sudah bisa, ada yang sudah bisa dalam 4 bulan, dan mungkin ada beberapa orang saja yang memang belum mampu sama sekali. Jadi mungkin saya nilai sekitar 70%. Sekitar 70%. Nah, 70% itu apakah itu dianggap sudah berhasil menurut Ibu atau? Kalau menurut saya itu sudah berhasil, Sudah berhasil. 70% itu karena sebagian besar dari siswa saya itu sudah mencapai 70%. Kalau menurut saya belum berhasil, paling dia di bawah 70. saja, di bawah 70%, atau misalnya 50 rata-rata ke bawah. Menurut saya itu belum berhasil. Kalau di bawah dari 70 belum berhasil. Iya. KKM, kalau bisa tahu tuh KKM Ibu berapa Bu? KKM? Kalau Kriteria ketuntasan minuman. ketuntasan 70. Jadi proses kemarin pada intinya sudah sekitar ketercapaian ketuntasannya sudah sekitar 70%. Iya. Lalu yang berikut Bu, kegiatan yang sebelum ke sana Bu, menurut Ibu yang menjadi kesulitan siswa tersebut tadinya kan hanya 70% itu, jadi ada mungkin 30% yang belum Iya. mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran itu. Nah, menurut Ibu yang menjadi kesulitan siswa yang kurang lebih 30% ini sehingga tidak kompetensinya tidak tercapai itu seperti apa? Jadi kemarin kan saya mengambil materi bilangan, jadi saya mengambil perhitungan karena di situ saya mengambil tujuan pembelajaran di sini agar siswa bisa mengenal dan berhitung. Nah, di sini siswa yang belum mampu itu dia belum mengenal angka-angka. Jadi di sini kesulitan bagi siswa, dia tidak bisa berhitung karena dia belum mengenal angka-angka, misalnya angka 2 seperti apa, angka 3 seperti apa. Jadi dia mengalami kesulitan ketika berhitung. Jadi sebelum berhitung, jadi saya masih mengenalkan angka-angka dulu sama siswa ini. Jadi kesulitannya pada karena siswa ini kebutuhan belajar ini belum mengenal angka-angka. Iya. Nah, kalau begitu apa yang akan Ibu lakukan supaya nanti siswa ini yang tadinya tidak mengenal angka-angka ini bisa mengenal angka-angka? Jadi saya punya cara tertentu, misalnya ketika dia belum bisa mengenal angka, jadi saya bisa misalnya saya bisa memberikan benda konkret, atau misalnya benda konkret angka-angka, atau misalnya ada kartu bergambar atau misalnya berwarna. Jadi misalnya ini warna apa, ini angka berapa. Jadi dari sini dengan cara-cara seperti ini mungkin saya bisa mengatasi kesulitan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Menarik sekali Bu ya, solusinya yang nanti Ibu akan ambil untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Lalu kalau boleh tahu, misalkan untuk mengatasi anak yang tadinya kan dalam observasi kita ada yang tidak aktif, itu seperti apa nanti yang akan dilakukan supaya aktif bisa dilakukan? Iya, jadi yang seperti yang tadi juga, yang pertama saya lakukan bina diri dulu. Setelah itu setelah saya lakukan bina diri, saya tanyakan dulu dia punya suasana hati seperti apa. Kalau misalnya dia sudah tenang, dia sudah senang, pikirannya juga sudah tidak punya kemana-mana, baru itu saya bisa berikan masukan materi. Nah, kalau misalnya ada tingkat kesulitan yang seperti tadi, saya juga bisa memberikan materi yang seperti dari yang bergambar itu, kemudian beda-beda konkret, baru digabungkan misalnya dengan cara permainan atau apa. Jadi misalkan nanti merubah misalnya dari lebih ke memberikan pendekatan Iya. konkret, misalnya nanti mereka bisa lebih lebih mencapai ketuntasan. Nah sekarang Bu, apa yang perlu dilakukan nanti atau direncanakan untuk pembelajaran ke depan nanti? Jadi kebetulan kemarin saya memberikan pelajaran kepada siswa, memberikan materi kepada siswa itu
Mungkin media saya waktu itu masih kurang karena media kemarin itu hanya kertas bergambar, ada kartu angka seperti itu, cuman masih ada seperti mungkin video belum ada. Jadi mungkin daya tarik siswa juga masih kurang karena menurut saya mungkin dengan video juga bisa memancing emosi siswa-siswa ini untuk bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi mungkin itu yang perlu saya tambahkan dalam media pembelajaran. Nanti jadi begitu Bu ya, nanti yang perlu nanti Ibu tingkatkan mungkin ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, pertama nanti memperbaiki medianya, melengkapi misalnya dengan tadinya tidak ada video, nanti ke depan atau dalam pembelajaran berikut nanti Ibu akan menggunakan media video supaya kemudian juga dalam bentuk benda-benda nyata ya, lebih benda-benda konkret supaya nanti siswa lebih begitu ya. Nah, saya kira mungkin itu saja Bu. Jadi pada intinya percakapan kita ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk ibu dalam rangka meningkatkan kompetensi. Dan nanti saya mungkin nanti akan melihat lagi tentang komitmen atau tanggung jawab dari ibu yang nanti akan melakukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran seperti tadi akan melaksanakan kesadaran kompetensi sosial emosional itu dengan agar siswa nanti lebih fokus lagi saat pembelajaran. Kemudian juga ibu tadi juga mengatakan nanti ke depan yang perlu dilakukan akan memperbaiki media, kemudian juga akan lebih memperhatikan bagaimana keaktifan siswa itu. Jadi itu mungkin percakapan kita Bu dari untuk pasca observasi ini. Nanti kita lihat mudah-mudahan nanti ke depan komitmen atau rencana yang akan Ibu lakukan itu nanti kita lihat lagi, dan mudah-mudahan nanti Ibu tidak bosannya ketika saya akan melakukan observasi atau supervisi nanti ke Ibu ke depan nanti. Iya boleh Pak, kalau boleh Pak saran dari saya, kalau boleh 1 bulan ya atau 3 bulan sekali kami supervisi biar ada meningkatkan perkembangan dari prosesnya. Insya Allah Bu, nanti harapan Ibu itu bisa kita lakukan, insya Allah ke depan bisa kita lakukan. Saya kira Bu, terima kasih atas waktunya, atas percakapan ini yang sangat bermanfaat. Saya juga belajar tadi dari Ibu, dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Demikian Bu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.